Hey guys, apa kabarnya hari ini? Balik lagi sama gue Vini Justian. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas beberapa tips buat kalian yang work from home dan juga yang harus bekerja di luar rumah dan juga untuk orang-orang yang baru saja terkena PHK. Nah, kali ini gue mau memberi motivasi buat kalian anak-anak muda, khususnya kaum-kaum milenial lah ya, ataupun generasi-generasi bawah, mungkin disebut generasi X, generasi Y, generasi Z, ataupun generasi Alpha. Alpha mungkin kejauhan kali ya. Nah, nih kenapa sih kalian pasti ada dari yang mungkin udah mencapai umur tertentu dan kalian tuh berpikir kenapa sih di umur segini gue tuh belum sukses, padahal banyak banget pengusaha-pengusaha sukses yang masih muda, bahkan jauh lebih muda dari gue tapi udah sukses, udah melanglang buana kemana-mana. Ibarat gue masih main comberan, mereka udah keliling dunia, ke antariksa, jauh ke planet Mars sana. Udah lebay banget ya. Oke guys, daripada berlama-lama gue mau langsung ngebahas nih. Nah, ini gue dapat dari beberapa sumber, dari beberapa rekanan, dan juga dari beberapa wawancara dengan para pengusaha sukses muda ini. Dan ini beberapa kesimpulan yang gue ambil. Gue rangkum menjadi 8 kali ya. 8 cara untuk sukses di usia muda. Apa sih kiat-kiatnya? Nah, yang pertama adalah teman-teman wajib banget namanya bisa beradaptasi dalam lingkungan yang beragam. Nah, kan kita tahu nih ya, banyak banget nih, masih banyak banget orang-orang di Indonesia yang kesannya kayak terlalu memfanatikan sesuatu nih. Misalnya kayak membanggakan dirinya dengan sukunya, membanggakan dirinya dengan keyakinannya, membanggakan dirinya dengan apapun itu yang dia punya, membedakan misalnya kaya ataupun miskin. Well, itu salah banget. Karena dari pengalaman hidup orang-orang hebat yang ada di luar sana, kebanyakan mereka juga, biasa orang-orang hebat pasti memiliki satu titik di mana mereka jatuh ke titik nol, ataupun memang mereka dimulai dari mereka yang gak punya apa-apa, dan mereka bisa bangkit menciptakan segala sesuatu yang akhirnya mereka menjadi seorang inovator dan mereka menjadi pengusaha hebat. Ya, kalau kamu bisa menyesuaikan gaya komunikasi dengan lawan bicara yang berbeda generasi, kerjasama biasanya juga akan terjalin dengan baik nih, khususnya buat kalian-kalian yang nggak membedakan terlalu banyak hal sih ya, yang kayak gue cuma mau temenan sama yang sama rasa kayak gue cuma mau temenan sama yang seiman, gue cuma mau temenan sama yang levelnya kayak gue lah, yang sama-sama berduit. Lo tau nggak, semua itu bullshit. Nah, kenapa gue bilang bullshit? Karena hidup ini nggak bisa sendiri dan lo nggak bisa memilih apakah semua temen lu golongannya ini. Emang sih kan ada pepatah yang bilang kita itu adalah diri kita dimana kita berada. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang berpikiran untuk maju, maka kita akan maju juga. Nah, mungkin itu yang dimaksud, bukan untuk lebih memilih-milih kawan. Kecuali nih ya, lu ada di level yang udah cukup mumpuni gitu, dan lu punya temen orang yang gak terlalu kaya tapi pola pikiran kayak gue mau hidup begini-begini aja, gak bakal bisa sukses. Nah, lo mesti nasihatin, kalau gak bisa, lo jauhin. Oke. Tips yang kedua adalah bisa berpikir global. Nah, kalau teman-teman udah nonton Itaewon Class, pasti teman-teman tahu banget Itaewon Class ini banyak banget pelajaran hidup, dimana Itaewon Class ini mengajarkan dari si tokoh utamanya Park Seo-joon yang disitu kayak Roy Park Roy, Soroy, gitulah ya, whatever. Nah, dia kayak jatuh bangun dari nol sampai menjadi bos level multinasional, woy. Sebenarnya banyak banget yang bisa diambil pelajaran dari film itu. Nah, banyak juga pengusaha-pengusaha muda yang menyarankan nih sama work from home di rumah, nontonin deh K-dramanya itu, karena mungkin bisa membuka insight baru buat teman-teman yang lagi jatuh bangun, terutama yang baru saja terkena PHK. Nah, bisa berpikiran global ini adalah orang-orang yang kayak mikir nih tuh tengah-tengah keadaan kayak gini, dia tuh melihat sesuatu yang jauh ke depan, bukan cuma apa yang ada di depan mata, tapi melihat jauh ke depan, melihat peluang, melihat ancaman, melihat hal-hal besar, melihat hal-hal kecil, semua dinilai, semua dirangkum sampai akhirnya lo kayak teman-teman mungkin kayak kalau
teman-teman kuliah ekonomi biasanya akan diajarin nih untuk yang khusus di bidang kreatif tentang mind mapping. Nah, mind mapping ini sebenarnya bagus banget sih ya, karena kalau teman-teman mau berpikir secara global, nah ini penting banget. Teman-teman coba bikin sebuah mind mapping dimana teman-teman misal nih, kita ambil contoh dasarnya ini tentang COVID ini peluang apa ancaman sih? Buat orang yang ngeliat ini ancaman, pasti mereka akan berpikir, aduh gue bingung nih gara-gara COVID, hilang lah, gue gak bisa jualan, gak bisa hidup, gak bisa dagang ini, gak bisa dagang itu. Nah, orang-orang yang melihat ini sebagai peluang, kayak kemarin-kemarin di awal, ya gue gak bisa muji banget sih ya, karena mereka emang kayak terbilang cukup egois juga. Orang-orang yang peka, orang-orang yang masih bertahan sampai sekarang, orang-orang yang kayak jualan sanitizer, jualan masker, dan juga orang-orang yang jualan kuliner karena tahu gak bisa kemana-mana, dan juga kayak GoFood, GoSend, GrabFood segala macam yang lagi berkembang, yang lagi happening. Akhirnya orang-orang terjun untuk ke bidang yang lain. Bahkan kemarin gue pernah dengar yang kayak pengusaha daripada bangkrut, akhirnya dijual seluruh aset tanahnya, rumahnya, dan dia memilih kontrak bersama karyawan-karyawannya beralih ke bidang makanan asalkan bisa menghidupi karyawan-karyawannya. Gue salut banget ya. Yang ketiga adalah bisa menyelesaikan persoalan dengan baik. Nah, bisa nih, ini emang cukup berat sih ya, karena kembali ke dalam diri kita masing-masing. Tergantung setiap masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang ketika kita masih merasa belum terlalu besar, tiba-tiba kita harus dihadapkan sama sebuah masalah yang cukup besar, dimana masalahnya terkadang itu mengancam kita tuh sampai jatuh terpuruk banget lah. Nah, buat teman-teman yang ada di keadaan kayak gini, saran dari gue pertama adalah apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Sekalipun gak kelihatan ada jalan di depan, satu hal yang pasti yang selalu gue ingetin adalah jangan pernah kehilangan cahaya harapan. Teman-teman, kalian harus berpikir kalian gak sendiri. Sekalipun kalian sendiri, kalian masih punya Tuhan. Berdoa, bergantung, percaya, berharap penuh. Nah, Tuhan gak mungkin ngasih sesuatu yang melebihi kapasitas dari umatnya. Apapun kepercayaan kalian, gue yakin. Nah, apalagi kan bagi teman-teman gak mungkin kalian hidup sendirian. Minimal kalian punya teman, minimal kalian punya keluarga, minimal kalian punya kerabat yang bisa diajak berbagi untuk berbagi visi misi, dan akhirnya bisa juga kalian jadi tempat curhat untuk menyelesaikan masalah itu. Kemampuan bahasa asing wajib banget nih. Jadi di tengah-tengah pandemi gini sebenarnya udah banyak sih kayak kelas-kelas online, ada juga yang berbayar, ada juga yang gratis dari YouTube. Nah, bedanya pasti ada nih ya dibandingin yang belajar yang berbayar dengan yang gratis dari YouTube. Banyak sih yang kayak dari YouTube yang cukup detail juga, tapi mungkin nggak sedetail yang berbayar karena akan mendapatkan pelajaran yang berbeda. Jadi gue mau netral aja nih, gue nggak bilang YouTube lebih baik ataupun pengajaran online berbayar yang lebih baik, karena juga gue ngajar juga di salah satu online yang berbayar juga. Nantilah ada videonya. Yang kelima adalah mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa sih harus lebih tinggi? Mungkin bagi sebagian orang kayak, aduh gue SMA lulus aja udah berat gitu. Ya walaupun sekarang gak seberat dulu sih ya, dan kayak lulus S1 aja kayaknya udah banget gitu. Apalagi yang kayak kuliahnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi ada loh guys orang-orang yang kayak berguru tuh mengejar pendidikan tuh harus tinggi mungkin, malah sampai ada yang gelarnya bisa 10, bisa 12, dan itu tuh benar-benar ada. Gue lupa namanya siapa waktu itu, pokoknya gabut banget deh, gelarnya banyak banget. Gue yakin itu salah satu orang paling cerdas di muka bumi. Nah, kenapa sih mengambil pendidikannya jenjang harus lebih tinggi gitu? Karena ketika kalian kuliah, gue yakin setiap mata pelajaran apapun, bahkan yang paling remeh sekalipun, itu akan memberikan impact yang cukup luar biasa dalam kehidupan panjang kalian ke depannya. Well, who knows? Nah, kerja keras dan kerja cerdas dengan kemajuan teknologi nih ya guys, yang sekarang ini everything goes digital. Nah, juga kayak dengan keadaan di tengah pandemi ini, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan besar juga akhirnya memaksa dan terpaksa harus beranjak ke digital. Banyak kayak
perusahaan-perusahaan yang umurnya udah 3 generasi, mereka juga akhirnya terpaksa harus digital. Ya secara nggak langsung mau nggak mau ya, karena emang semua trennya bakal mengarah ke sana. Kayak offline store sewa makin mahal, segala macem, ini itu makin mahal. Makanya kenapa ada bisnis-bisnis yang kayak franchise, bisa kongsi segala macem, bisa nanam saham bareng. Nah itu karena segalanya makin mahal. Dan itulah gunanya kerja keras dan kerja cerdas. Kalau teman-teman cuma kerja keras, teman-teman yang 2 jam mungkin cuma bisa menghasilkan 5.000, sedangkan yang kerja cerdas mungkin 2 jam bisa menghasilkan 50.000. Kenapa sih, bedanya apa sih? Nah, orang-orang yang kerja cerdas ini biasanya orang-orang yang mau mengerjakan sesuatu dengan lebih mudah, dengan lebih simpel, hasilnya lebih efisien, lebih efektif. Mereka kan berpikir lebih, menemukan suatu kunci permasalahan gitu. Misalnya kayak apa ya? Ada yang bilang nih, bisnis itu nilainya seberapa besar, bisa dinilai dari seberapa besar bisnis itu diperlukan. Misalnya nih ya, gue kasih contoh yang paling gampang adalah Indomie. Indomie itu dia dulu rebranding buat orang-orang yang kayak yang irit, yang kayak orang-orang yang hidupnya di perkotaan, orang-orang yang mau membangun karirnya gitu, dan orang-orang yang harus irit akhirnya makan Indomie. Sekarang mereka kayak terbranding sih ya, kayak berbau dengan anak-anak kos. Jadi kayak, wah nih Indomie nih penyelamat anak-anak kos gitu. Ya sebenarnya bukan dari Indomie juga kali ya, tapi dari anak-anak kos yang memang hobi makan Indomie. Dan mereka pun terbranding seperti itu. Kayak jadi tuh kayak orang-orang sekarang berpikir kayak, kalau lu anak kos nggak, dan di rumah di kosan lu nggak ada Indomie, lu bukan anak kos sejati, dari anak kos. Oke. Berikutnya adalah tantangan adalah kesempatan. Nah, ini buat orang-orang yang berpikir besar nih ya, khususnya pengusaha-pengusaha besar. Mereka kan selalu melihat, misalnya kayak awal Facebook gitu, gimana sih caranya untuk membangun komunikasi dengan orang-orang yang kita nggak kenal, membangun komunikasi dengan orang-orang kita. Misalnya kita mau membangun komunikasi dengan tetangga kita, ataupun mencari teman-teman lama kita yang udah kabarnya entah berantah di mana, membangun komunikasi. Itu guna awalnya Facebook setahu gue ya guys. Walaupun sekarang udah berkembang jauh dan jadi lahan bisnis, lahan berbagi informasi juga. Bahkan kayak Facebook dulu hampir, gue ngerasa kayak ini Facebook hampir menggantikan Google. Setelah muncul Instagram akhirnya dibeli oleh Facebook, mampus Instagram. Dan juga akhirnya muncul WhatsApp yang jadi jembatan penghubung antara manusia, menggantikan BBM dan lain. Mampus dan sama lain, tapi terlalu mampus. Jadi WhatsApp dibeli sama Facebook. Oke. Ya keren sih ya si Zuckerberg ini. Terakhir adalah kemauan buat terus belajar. Nah, yang tadi gue udah bilang kan, banyaknya kelas-kelas online dan banyak banget pelajaran-pelajaran yang gratis dari beberapa life coach, mentor-mentor hebat, orang-orang hebat yang berbagi ilmunya secara gratis nih di tengah pandemi ini. Yang biasanya mereka bikin seminar bayar 200, 300, 400 sampai jutaan. Nah, di tengah pandemi ini mereka juga berbagi, karena mungkin hakikatnya mereka tahu juga kali, kalau pandemi ini gak segera berakhir, siapapun akan mengalami kesulitan. Dan bagi mereka yang terus mengikuti kelas-kelas online, tetap semangat, karena kelas-kelas online ini akan sangat membantu bagi keahlian kalian ketika pandemi ini berakhir. Gue yakin bakal banyak banget orang-orang hebat yang punya skill-skill hebat setelah pandemi ini berakhir. Orang-orang yang mungkin selama di rumah belajar ngedit video, orang-orang yang mungkin selama di rumah belajar masak, orang-orang yang mungkin selama di rumah belajar crafting, orang-orang yang mungkin selama di rumah membuat barang-barang DIY, orang-orang yang mungkin selama di rumah belajar membuat hal-hal baru. Nah, itu guys, itu kenapa kalian harus menjadi orang-orang yang kreatif dan menempuh segala batasan. Oke, sekian dulu tips dari gue. Dan untuk kalian-kalian yang masih berjuang, khususnya yang berjuang di jalan,
dan orang-orang yang masih di tengah kebimbangan karena baru saja dan terpaksa mengalami neraka. Ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Walaupun di depan mata gak terlihat ada jalan, jangan pernah kehilangan cahaya harapan selama kalian punya Tuhan. Oke, segitu dulu dari gue hari ini.